March. I will be ready for March. Guys, I don't know. I told anybody why my division don't say nothing. I don't wanna fight with anybody. Nobody don't say, hey, I'm here, I'm gonna fight with you. Where are you guys? I'm here in the cage. Di langit-langit sejarah MMA modern, nama Nurmagomedov bukan cuma sekadar nama keluarga. Itu semacam stempel emas, stempel kehormatan. Tapi sekaligus juga beban yang beratnya bisa meremukan bahu siapapun yang memikulnya. Ketika Khabib Nurmagomedov menutup karirnya dalam kondisi tak terkalahkan, dunia tahu bahwa takkan mudah bagi siapapun yang datang setelahnya. Terutama jika orang itu masih berdarah sama, tumbuh di tanah yang sama, dan dibesarkan oleh pelatih legendaris yang sama, almarhum Abdul Manap. Namun setelah kekalahan terakhirnya dari sang juara Dvalishvili, Umar sepertinya ditempatkan jauh dari potensi gelar yang berikutnya. Apa ya penyebabnya? Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Umar Nurmagomedov datang dengan semua itu, datang dengan wajah yang mirip, gaya bertarung yang mirip, dan sorotan yang bahkan lebih tajam. Ia bukan sekadar fighter, dia adalah harapan. Dia adalah penerus, tapi dia juga manusia. Dan dunia segera tahu bahwa berjalan di jalur yang pernah dilalui sang legenda bukan cuma soal menang tapi soal bertahan. Bahkan ketika tubuh dan batinmu menjerit lelah. Sejak masuk ke UFC, Umar bak kereta cepat. Ia meroket menghancurkan lawan satu persatu dan bikin semua orang yakin, ini dia, ini penerus Khabib. Tapi alih-alih berlari seperti pendahulunya, Umar harus terus berhenti. Kadang bukan karena lawan yang terlalu tangguh, tapi karena tubuhnya sendiri. Masalah kesehatan datang silih berganti, kayak tamu tak diundang yang gak pernah bosan mampir. Cedera, infeksi, gangguan metabolik, semuanya bikin karirnya tersendat. Dan ironisnya, saat karir fighter lain sedang gaspol, Umar justru terjebak dalam jeda yang panjang. Dunia berubah cepat di UFC, teman-teman. 1 tahun vakum dan lu udah kayak hantu yang dilupain. Begitulah Umar. Dia menghilang dan saat balik lagi, panggungnya udah berubah. Sementara itu, nama-nama baru bermunculan. Merab Dvalishvili jadi monster gila yang gak capek-capek ngepres lawan. Petr Yan, sang mantan raja, kembali dengan dendam dan luka di wajahnya. Cory Sandhagen makin tajam. Dan semua orang sibuk membicarakan siapa yang akan dapat shot berikutnya ke sabuk. Tapi Umar, dia cuman bisa nonton. Dari pinggir, dari balik layar, dari bayang-bayang. Momen yang seharusnya jadi titik balik ternyata justru jadi bukti bahwa dunia MMA nggak pernah menunggu siapapun. Umar sempat ditawari pertarungan yang bisa langsung loncatin dia ke barisan depan, melawan Petr Yan. Petarung keras kepala yang dikenal dengan julukan Bezposchatny yang artinya tanpa ampun, tapi tawaran itu nggak diambil. Banyak orang bingung, banyak yang nyinyir. Tapi kenyataannya, keputusan Umar itu bukan soal takut, itu soal realitas. Realitas bahwa tubuhnya belum sepenuhnya siap untuk 5 ronde brutal dengan mantan juara yang lagi lapar kemenangan. Tapi dalam dunia UFC yang keras dan kejam, penolakan semacam itu kadang bisa dianggap dosa besar. Petr Yan nggak nunggu. Dia lanjut. Dan setelah 3 kemenangan beruntun, dia merasa dirinya pantas untuk kembali ke puncak. Posisinya udah pas, jalannya udah lurus. Dan buat dia, Umar harus ngantri, harus kerja lebih keras. Buktiin lagi bahwa dia layak. Umar pun makin terpojok. Tawaran bertarung bareng Yan di Azerbaijan gagal. Usulan pindah ke turnamen bulan Juli juga lewat. Dan sekarang UFC udah mulai ngasih pesan yang jelas, kami yang atur, bukan kalian. Khabib, yang selama ini jarang banget buka suara soal adiknya, akhirnya angkat bicara. Tapi bukan dengan wawancara panjang atau pernyataan resmi. Cuma satu kalimat pendek, tapi dalam banget maknanya. Kalimat yang langsung nyetrum hati semua penggemar. Pertarungan utama malam ini, 5 ronde, waktunya kembali junior. Pesan itu seperti nyalain bara yang nyaris padam. Ada harapan bahwa Umar bakal comeback dan mungkin langsung dapat pertarungan besar. Tapi harapan itu cepat redup begitu nama Mario Bautista diumumkan sebagai lawan berikutnya.
Petarung peringkat 8 bukan bintang, bukan juga tiket langsung ke title shot buat banyak orang. Ini kayak penurunan, kayak UFC lagi ngeprank Umar. Tapi kenyataannya, Bautista bukan petarung gimmick. Dia adalah mesin yang udah menangkan 10 dari 12 pertarungannya di UFC. Dia kalahin mantan juara. Dia juga punya rekor 8 kemenangan beruntun yang bikin siapapun gak bisa ngeremehin. Dan inilah ironi yang getir. Demi bisa kembali ke puncak, Umar harus kembali ke bawah. Harus naik tangga dari anak tangga yang lebih rendah, meskipun dia pernah hampir sampai ke puncak. Ini bukan dongeng, ini kenyataan. UFC adalah arena pertarungan, tapi juga panggung politik, strategi, dan ego. Merab Dvalishvili sekarang duduk manis menunggu penantang sabuknya. Sementara Umar, yang dulu nyaris jadi pesaing terkuatnya, sekarang malah sibuk merajut ulang jalannya sendiri, mencari ritme, mencari keseimbangan, dan mungkin juga mencari jati diri sebagai petarung, bukan sekadar sebagai saudara Khabib. Dan disinilah letak tragedinya, teman-teman. Umar bukan petarung gagal, dia bukan juga pengecut. Dia adalah simbol dari perjuangan seorang atlet yang harus melawan lebih dari sekadar lawan di dalam oktagon. Dia bertarung melawan ekspektasi, melawan luka, melawan waktu, melawan sistem yang kadang gak peduli lu siapa dan lu bawa nama besar siapa. Malam demi malam Umar latihan dalam senyap. Keringatnya jatuh di matras yang sama dengan matras tempat Khabib dulu membangun kejayaannya. Tapi kali ini, jalan itu lebih terjal, lebih sunyi, dan lebih menyakitkan. Akhirnya, pertarungan lawan Mario Bautista bukan sekadar laga biasa. Itu adalah ujian. Ujian terakhir, mungkin. Apakah Umar masih bisa kembali ke perebutan gelar? Atau apakah dia akan jadi bab terakhir dari dinasti yang nyaris abadi? Kisah ini belum selesai. Tapi jelas, setiap detik di oktagon kini akan jauh lebih bermakna. Setiap pukulan, setiap kuncian, setiap langkah akan penuh tekanan. Dan di tengah semua itu, Umar harus menunjukkan satu hal yang lebih besar dari teknik dan kekuatan, hati. Karena di UFC cuma mereka yang punya hati baja yang bisa bertahan. Dan kalau nanti Umar kembali duduk di atas dunia, sabuk emas tergantung di pundaknya, dan sorot lampu mengarah padanya lagi, kita semua akan tahu bahwa dia nggak sampai di sana karena nama belakangnya. Tapi karena dia bertahan, ketika semua orang mengira dia bakal menyerah. Di balik nama besar ada luka yang tak terlihat. Di balik setiap kemenangan ada ribuan jam kesendirian. Umar Nurmagomedov sedang menapaki jalan yang lebih sepi dari yang dibayangkan siapapun. Tapi mungkin justru dari jalan itulah lahir legenda baru. Bukan bayangan Khabib, tapi cermin Umar sendiri. Jika takdir mempertemukan dia lagi dengan Dvalishvili atau Yan di masa depan, maka saat itu dunia akan melihat versi Umar yang berbeda. Versi yang ditempa oleh waktu, ditinggalkan oleh sistem, dan diselamatkan oleh keyakinannya sendiri. Sampai hari itu tiba, mari kita tunggu dengan sabar, dengan hormat, dan dengan harapan bahwa setiap petarung yang pernah jatuh pantas punya kesempatan untuk bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.